boleh katakan dengan skala kecil, Iya. dengan orang, skalanya besar ya, Ya. tapi dengan personil-personil yang kecil, Ya. dia melaksanakan serangannya itu ada di lewat udara. 3 matra. Ya, 3 matra. Tapi itu tidak mungkin tidak berlaku interoperability. Nah, Pasti ada koneksitas, ada. Pasti. Nah itu kan sama dengan operasi gabungan, Ya. walaupun bentuknya gerilya. Lebih kecil. Iya. Boleh kita bikin nomenklatur itu operasi gerilya gabungan. Gabungan. Bisa katakan seperti itu. Dengan kemampuan roketnya yang luar biasa banyaknya, Ya. sehingga kepadatan tembakan bisa direbut oleh Hamas. Nah, pertama, dia sudah memenangkan satu taktik, yaitu kepadatan tembakan. 5.000 per 20 menit. Atau 4 per detik. Ya. 4 peluru per detik, 4 roket per detik. Ya. Kemudian dimanfaatkan juga oleh serangan dari laut maupun dari darat. Nah, yang menentukan dia adalah pendadakan daya gempur dia di darat tadi melalui para layang. Itu adalah daya kejut dia. Kan? Iya, daya kejut. Ini yang sebetulnya yang menjadi lesson learn sebetulnya. Dia menembak di ujung laras. Betul. Dia tidak Istilah kita menembak di ujung laras. Dia tidak menembak asal tembak. Asal tembak tidak. Buang-buang peluru. Dan yang lebih. Ini kita nggak break-break nih. Nanti habis ini baru terakhir ini, Mas. Iya. Ini cocoknya Mas Agus Saripadila ini diundang khusus oleh Israel ini untuk menjadi konsultan perang ini. Untuk bagaimana mengantisipasi 5 tahun ke depan ya. Artinya kita melihat dalam kacamata yang netral dari segi taktik dan strategi militer. Kita tidak berada pada pihak kaum ini, kaum itu, agama ini, agama itu, nation ini, nation itu. Ini Kita kan melihat bukan dari sisi yang kita bicarakan ini teknologi militer, taktik, strategi militer. Bukan doktrin agama. Bukan doktrin agama. Teladan Nusantara. Sahabat, barusan kita dengarkan mengapa Yerusalem itu tidak menjadi sasaran dalam roket-roket Hamas. Padahal itu adalah central of gravity Israel itu. Tapi mereka tidak lakukan itu. Cukup jelas yang kita dapatkan tadi. Sekarang kita bertanya tentang seperti apa pertahanan udara ini, sistemnya dari Israel ini. Mas Agus, tadi Iron Dome itu sudah dijelaskan ya. Sampai mulai dari pengembangannya, latar belakang dikembangkannya, kemampuan dan batas kemampuannya, sampai pada akhirnya dia bisa ditembus. Dengan tadi sudah disampaikan sistem kerjanya, tracking, ada juga penghancurnya. Bagaimana dengan sistem pertahanan udara lainnya yang tadi disampaikan? Seperti ada 4 lapis. Ya, ada 4 lapis. Ketapel David, kemudian Arrow 2, Arrow 3. Gimana kira-kira? Jadi begini udah. Jadi yang saya ceritakan tadi Iron Dome itu merupakan pertahanan udara paling akhir. Jarak pendek. Makanya pada saat diserang oleh Hamas dan Hizbullah, praktis David Sling, Arrow 2, Arrow 3 tidak berguna. Tidak menjangkau. Karena jaraknya pendek. Tidak jaraknya menjangkau. Tidak menyangka. Jadi, yang akan saya ceritakan, lapisan pertahanan udara ini, Hanud, itu dibedakan hanya karena jarak. Sistemnya sama. Yang pertama sistem radar, baik radar tracking maupun radar detection. Kemudian sistem yang kedua adalah battle management. Kemudian sistem yang ketiga adalah weapon control dan missile launcher. Lapisan di atasnya lagi dari Iron Dome adalah David Sling atau ketapel David. Ini adalah pertahanan udara jarak menengah. Jarak menengah. Jadi roket-roket serangan udara baik drone maupun peluru kendali yang jarak menengah itu diatasi oleh David Sling ini. Sistemnya sama dengan menggunakan radar detection dan tracking, kemudian battle management, kemudian weapon control dan missile launcher. Tentu misilnya berbeda. Jenis misilnya jenis misil untuk menabrak atau mengeksekusi jarak menengah. Di atas 70 km. 70 km. Sekitar di atas 70 km. Di bawah 70 km Iron Dome.
sekitar 70 km ke atas sampai ke jarak jauh, itu nanti David Sling. David Sling nggak terlalu jauh juga, mungkin ya sekitar 70 sampai 100 km. Ya. Itu David Sling. Sistemnya sama dengan Iron Dome. Menggunakan radar, menggunakan Tracking. battle management, menggunakan weapon control dan launcher. Ya. Karena untuk menembak jatuh itu tidak menggunakan launcher saja, tidak menggunakan misil launcher saja, tidak menggunakan misil peluru kendali, tapi juga menggunakan senjata yang lain seperti senapan mesin maupun meriam. Tentu meriam penangkis serangan udara. Ya. Itu jarak menengah dia, yang namanya David Sling. Sampai saat ini masih efektif mereka gunakan itu ya? Masih. Ya. Karena yang bermain kemarin yang diteruji hanya Iron Dome, ya. yang ternyata jebol. Ya. Kalau David Sling kemarin belum begitu berperan karena jaraknya rudal Hizbullah maupun Jarak Hamas dekat, ya. jarak dekat dia. Kemudian jarak jauhnya itu pakai Aerochu. Nah, Aerochu itu menggunakan rudal Spider. Berjarak di atas 100 kilo ya? Sampai 300 kilo. Ya. Itu pakai Spider. Ya. Dan rudal Spider ini dengan menggunakan teknologi Spider ini itu pertahanan udara jarak jauh, jauh 300 km. Itu canggih dia menggunakan itu. Kemudian sistemnya sama, menggunakan radar tracking dan radar detecting dan retracking, kemudian manajemen battle management, weapon control dan launcher, missile launcher. Tetapi untuk jarak, saya kembali ke jarak menengah. Tadi tidak hanya David Sling saja. Jarak menengah ada juga Drone Dome. Drone Dome itu adalah suatu sistem pertahanan udara anti-drone. Nah, kalau anti-drone itu kan sekitar jarak menengah kalau anti-drone. Nah, sistemnya beda dia dengan anti-drone. Ada sistem hack. Jadi drone itu tidak harus ditembak jatuh dengan misil. Mahal misilnya. Bisa dijatuhkan dengan menghack sistem drone sehingga drone kehilangan kendali oleh peluncur drone. Sehingga drone bisa dijatuhkan atau habis tenaganya, habis powernya nggak bisa pulang deh. Drone bisa dijatuhkan seperti itu. Ataupun dijatuhkan karena drone-nya membawa senjata, misalkan dijatuhkan di tempat yang tidak berbahaya. Contohnya di gurun pasir yang jauh dari nilai strategis dan jauh dari kepadatan masyarakat. Itu yang sistem yang keempat itu adalah Drone Dome. Kemudian lapisan yang terakhir itu Aero 3. Itu lapisan pertahanan udara yang menggunakan sistem pertahanan udara di luar angkasa. Di di atas 300 kilo lah. Lebih. Di atas di atas eksoatmosfer, di luar atmosfer, di luar angkasa dia. Makanya sistem senjatanya tidak hanya yang ada di darat, tapi juga sistem terminal high altitude, namanya TAAT, terminal high altitude air defense. Jadi pertahanan udara terminal high altitude. Jadi terminal senjatanya itu di luar angkasa. Jadi misil-misilnya ditaruh di luar angkasa, di terminal high altitude yang bisa menembak rudal-rudal jarak jauh yang akan mengancam Israel. Itu namanya lapisan keempat atau Aero 3 menggunakan teknologi TAAT. Luar biasa ya. Terminal high altitude air defense. Pertahanan udara mereka canggih sekali ya. Canggih sebetulnya. Dan Iron Dome juga terbukti canggih pada awalnya. Namun ternyata intelijen Mossad, intelijen Israel yang diagung-agungkan hebat, bahkan lebih hebat daripada KGB pada saat Uni Soviet dan lebih hebat daripada CIA di Amerika, ternyata omong kosong. Nyatanya dia tidak bisa mendeteksi kemampuan Hamas untuk memproduksi roket yang lebih canggih. Mungkin bukan begitu. Kalau kita akui loh Mossad itu super canggih ya, intelijen deh. Mungkin itu tadi ternina bobo kan dengan kecanggihan alat. Sehingga mereka bergantung pada canggih itu. Mereka sehebat apapun menciptakan alat nggak akan tembus itu. Ada kesombongan lah di situ. Ada efek kesombongan sehingga dia tidak maju diri untuk mempersiapkan.
Mungkin begitu. Atau mungkin Ya. agen-agen dia di Hamas maupun agen-agen dia di Beirut, di Lebanon, di apa nggak jalan Ya, bisa jadi. atau mengkhianati. Ya. Karena dia nggak bisa memantau. Ya, ya. Ternyata kemajuan misil ataupun roket kadang-kadang yang dipunyai Hamas itu bukan misil, bukan peluru kendali. Ya. Jadi peluru yang fire and forget, tembakan diukur, tembakan selesai. Jadi bukan manual apa? Sederhana. Sederhana. Kalau misil kan kendali, peluru kendali harus dikendalikan. Ini tidak. Ya, ya. Makanya boleh dikatakan kegagalan Iron Dome dalam menghadapi serangan roket Hamas maupun Ya. Hizbullah dikarenakan pertama kesombongan itulah dia tidak memantau kemajuan lawan, Iya. sehingga dia tidak mengupgrade atau tidak mempercanggih Sistem pertahanannya sendiri. Iya. Sistem pertahanannya dia masih begitu terus dari mulai 2011, sehingga terbaca oleh lawan. Iya. Nah, lawan bisa mengembangkan teknologi dan strategi terutama. Teknologinya nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi strateginya dengan merentet tadi, membuat rentetan rudal. Bukan strategi, iya, bukan IT-nya yang dia Iya, lakukan. bukan IT, tapi taktik. kelemahan. Nah, Dia menggunakan kelemahan dari Iron Dome. teknologi Iron Iron Dome Dome. itu. Itulah taktik dan strategi dia. Iya. Mungkin sekarang ini sama Israel, terutama dibantu oleh IMDO, Iya. Israel Missile Defense Organization, Iya. mungkin sama Amerika juga, IMD, jadi apa namanya, Ya. badan misil Amerika yang membantu Israel akan memperbaiki Iron Dome pasti. Ya. Pasti. Tapi dia memperbaiki, apakah Hamas tidak memperbaiki, apakah Hizbullah tidak memperbaiki, pasti dia akan memperbaiki. Ya, ya. Namun demikian, sekarang perang tetap berlanjut. Ya. Bahkan Israel, yang kita ceritakan tadi kan baru pertahanan udara kan, Ya. dengan 4 lapis dan 5 teknologi. Ya. Tapi ternyata IDF, Israel Defense Forces, ya. terutama kekuatan daratnya, Ya. Army-nya memalukan. Bisa dikatakan gitu apa? Ternyata operasi darat gabungan dia untuk merebut Gaza dalam perang darat sampai sekarang belum berhasil sama sekali. Tunggu. Ini menarik ini. Ini kita sudah masuk ke darat ya. Ya, Laut nggak ada mereka ya. Nggak ada perang lautnya ya. ada. Juga perang lautnya. Jadi pada saat 7 Oktober itu, Ya. Hamas menyerang dari roket, meluncurkan roket yang rentetan itu, sehingga menjebol Iron Dome. Kemudian infanterinya dengan alat-alat beratnya berhasil menjebol tembok-tembok pembatas. Di Israel kan ada tembok pembatas. Ya. Pasukan daratnya melakukan eksploitasi. Ya, meledakkan, Ya. bisa masuk dan melaksanakan eksploitasi di dalam wilayah Israel. Dan mengambil Beberapa tawanan tawanan. dan menghancurkan beberapa tank segala macam itu. Artinya pasukan darat dia cukup terampil. Profesional. Sementara Ya. tunggu dulu ya. Sementara gini, Kang. Walaupun mereka boleh dikatakan sudah canggih melakukan serbuan roket, tapi mereka tetap tidak mengandalkan alat. Tetap kemampuan militer itu harus. Betul. Militansi. Karena Hamas itu mempunyai militansi yang luar biasa. Ya. Dan dia boleh katakan sudah 3 matra loh menyerangnya. Ya. Di samping roket, tembakan roket, boleh katakan itu operasi pendahuluan. Ya, operasi udara itu. Operasi udara. Kemudian menjebol tembok itu dengan infanteri itu, menyerang infanteri. Ya. Setelah menjebol pertahanan, mengeksploitasi. Oke. Kemudian dia menggunakan para layang juga. Oh, Boleh katakan angkatan udaranya ini. Iya. Dia nggak punya pesawat, dia menggunakan para layang. Untuk pengelabuan sebetulnya. Isinya 2 orang aja, supaya bisa melompati tembok pembatas. Ya. Setelah dia mendarat, kan banyak gurun pasir di sana, sehingga memudahkan para layang untuk beroperasi. Setelah mendarat, dia melakukan action di darat, melakukan operasi serangan-serangan, darat lanjutan ya. melaksanakan operasi darat lanjutan, boleh katakan seperti itu. Ya. Kemudian angkatan lautnya, ternyata Hamas juga menyerang Ya. kota-kota pantai Israel dari laut. Hamas kan di pinggir laut. Dari kapal bukan? Dari speed. Berarti bukan bantuan tembakan kapal bukan? Bukan. Dia pakai speed dia. Ya. Menyerang speed dan menggunakan roket juga. Tunggu. Menarik ini. Ini mulai kelihatan bentuk perang ini. Ya.
Total mereka tidak melakukan konvensional, pasti. Pasti. Karena mereka tidak menggunakan alutsista yang besar ya. 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 Dia melakukan serangan itu Ya. dalam bentuk gerilya sebetulnya. Iya, sebetulnya. Dan tujuan dia menyerbu, Ya. kalau di konvensional kan untuk pendudukan penguasaan. Ya. Mereka bukan. Bukan. Untuk sea war sebetulnya. Betul. Satu. Inilah yang saya sampaikan Ya. multidimensi tadi. Iya. Jadi Hamas itu sadar, dia nggak akan mungkin dia langsung dalam kekuatan ini dia menguasai Israel, menduduki Israel, kan tidak akan mungkin. Iya. Sehingga dia nekat melaksanakan serangan yang terukur. Ini bukan nekat juga sebetulnya. Iya. Menggunakan 3 wahana perang sebetulnya. Iya. Sudah darat, laut, udara itu. Iya, udah gabungan, operasi gabungan itu. Tapi dengan personel yang relatif kecil dalam jumlah. Tapi dengan teknologi yang lumayan canggih. Tunggu. Salah juga saya tadi, bukan operasi gabungan. Ya. Boleh dikatakan operasi gabungan gerilya mungkin. Ya. Sebetulnya operasi gerilya gabungan. Kalau operasi gabungan itu kan bermacam-macam matra bergabung. Ya. Tapi ini tidak, dia boleh katakan dengan skala kecil, dengan orang skalanya besar ya, tapi dengan personil-personil yang kecil, dia melaksanakan serangannya itu ada di lewat udara. 3 matra. Ya, 3 matra. Tapi itu tidak mungkin tidak berlaku interoperability. Pasti ada koneksitas, ada. Pasti. Nah itu kan sama dengan operasi gabungan, walaupun bentuknya gerilya. Lebih kecil. Iya. Boleh kita bikin nomenklatur itu operasi gerilya gabungan. Bisa katakan seperti itu. Betul juga. Karena antara dia menyerang di laut, pantai di Tel Aviv itu, di sebelah barat Tel Aviv, kemudian dia menghajar kota-kota sebelah timur jalur Gaza dengan roket maupun dengan serangan infanteri. Baik infanteri dengan menjebol jalan kaki, maupun lewat terowongan, maupun lewat para layang. Makanya serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan bahkan di dunia manapun nggak terjadi. Belum terjadi ini. Kalaupun terjadi gabungan, itu dengan skala besar. Kampanye militer. Jadi antara matra darat, laut, udara melaksanakan operasi gabungan besar. Gabungan dari operasi gabungan itulah military campaign. Ini tidak. Ini gabungan dari para gerilyawan. Gabungan dari operasi kecil sebetulnya. Tapi kecil itu efektif. Ternyata sangat efektif. Terutama dengan kemampuan roketnya yang luar biasa banyaknya, sehingga kepadatan tembakan bisa direbut oleh Hamas. Pertama, dia sudah memenangkan satu taktik, yaitu kepadatan tembakan. 5.000 per 20 menit. Atau 4 per detik. 4 peluru per detik, 4 roket per detik. Kemudian dimanfaatkan juga oleh serangan dari laut maupun dari darat. Nah, yang menentukan dia adalah pendadakan daya gempur dia di darat tadi melalui para layang. Itu adalah daya kejut dia. Kan? Daya kejut. Ini yang sebetulnya yang menjadi lesson learn sebetulnya. Ternyata dengan jumlah personel yang relatif lebih sedikit, dengan teknologi yang cukup sederhana, tapi mampu memberikan daya kejut, daya tembak yang luar biasa. Tank Merkava-nya Israel, yang diagung-agungkan melebihi Leopard, melebihi T-52 Soviet atau Rusia, bahkan melebihi Abram-nya Amerika, tapi ternyata dihancurkan tidak menggunakan peluru kendali. Kan seperti Abram, bisa dihancurkan dengan menggunakan Javelin. Indonesia kita punya Javelin juga. Javelin itu adalah senjata lawan tank yang berupa peluru kendali. Jadi bisa dikendalikan. Jarak jauh dia. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Hamas tidak hanya menggunakan peluru kendali untuk menembak tank. Kalau yang jaraknya jauh dia menggunakan peluru kendali. Tapi yang jarak dekat menggunakan LST yang sederhana, ada menggunakan SLT yang sederhana. Seperti basoka dulu. Bahkan itu teknologi Perang Dunia Kedua. Senjata lawan tank, SLT. Senjata perorangan. Tapi kalau kita dimasukkan dalam senjata kelompok kan? Senjata. Karena itu apa senjata Pelton? SLT kan? Senjata kelompok di dalam regu.
Kalau di kita, Longsor bukan ya? ya. Ya, longsor. SLT-nya ini dengan granat launcher, Iya, iya, iya. tidak peluru kendali, Ya, tidak ya. misil. Dia tidak apa, dan ini granat launcher ini boleh katakan teknologinya di bawah roket. Dan boleh dibilang itu sebetulnya rudal panggul sebetulnya. Ya. Kalau rudal kan peluru kendali ya. Ya, tapi Ini SLT panggul. biar agak keren dikit ya, rudal. Tapi rudal panggul. Panggul lah. Ya, itu kan teknologi sangat kuno. Luar biasa. Ternyata dengan jarak pendek. Nah, Kenapa? Karena infanteri Hamas mampu mendekati gerombolan tank-tank Israel dengan jarak pendek di daerah dia malah. di daerah dia. Ya, Sehingga dia bisa menembak tank Merkava yang mempunyai ketebalan cukup tinggi. ya. Karena jaraknya pendek, Ya. jebol juga Jebol Merkava. pasti. Karena dekat. jaraknya. Dekat, iya. Sementara rudal-rudal Israel yang menuju ke Hamas di Palestina, Rudal-rudal Hamas ya. ya enggak. Rudal-rudal Israel, Ya, rudal Israel yang roket-roket dia itu. ya, yang ditembakkan pakai pesawat. Sampai detik ini pasukan darat dia tidak berhasil melakukan eksploitasi. belum bisa dikatakan merebut jalur Gaza, belum bisa. Berarti apa yang disebut dengan the man behind the gun benar ya? Ya. Adigium itu masih bisa dibenarkan Masih bisa dibenarkan. dengan fenomena perang Hamas Israel ini. Ya. Nah, Jadi kita nggak perlu takut sahabat Bayangkara dengan keterbatasan anggaran negara. Bahkan dia pasti paralel dengan keterbatasan alutsista. That's no problem. Selama militer kita berpegang teguh kepada profesionalisme militan, itu yang disebut dengan the man behind the gun. Semua itu tergantung orang yang berada di belakang yang senjata. berada di belakang senjata itu. Betul ya Mas? Betul sekali. Kemudian satu catatan lagi. udah. Oke. Kenapa tank-tank Israel mudah sekali dihancurkan pada saat Hamas masuk ke Israel, Ya. maupun saat Israel melaksanakan operasi darat ke jalur Gaza? Ya. Ternyata kerjasama infanteri tank mereka, Israel. ya, kita kan ada teori kerjasama infanteri tank. Ya. Infanteri bergerak bersama tank, tidak hanya infanteri naik tank, Ya. tapi melindungi tank Ya. dari senjata-senjata lawan tank jarak pendek, Ya. dan melindungi dari ranjau-ranjau tank. Ya. Tapi infanteri yang bergerak ini juga dilindungi oleh tank dengan daya gerak, daya tembak, dan daya kejutnya. Ejutnya, ya. Nah, dengan demikian, kerjasama infanteri tank, kalau saya lihat dari apa yang telah dipraktekkan Israel pada saat perang dengan Hamas merebut jalur Gaza, katanya gagal. Ya. Karena baik infanterinya maupun tanknya itu sendiri berhasil dihancur leburkan oleh Hamas. Bahkan oleh orang-orang, kalau Lenner, seorang pemerhati pertahanan Israel, menyampaikan, oleh seorang sipil yang bersendal jepit. Malu kita, tank Merkava yang kita banggakan, dan infanteri IDF yang kita banggakan, hanya dihancurkan oleh orang-orang sipil yang bersendal jepit, yang membawa senjata panggul ke sana kemari. Ya. Jadi bukan hoax itu yang kalau kita lihat itu banyak tank-tank yang hancur oleh rudal-rudal. Bukan rudal ini. Apa? Senjata roket. lawan tank Senjata yang lawan tank. Longsor kalau kita bilang. Ya, roket peluncur granat. Ya, senjata lawan tank. Nah, senjata lawan tank. Kan kita panggul-panggul itu dulu Ya, tahun SLT. 85. Tahun 85 kan? Bahkan lebih canggih yang kita pakai. Iya, Kita iya. pakai Bazooka Ya, buatan Amerika. BM59 dulu. Kalau BM59 kan senapan serbunya. Bukan, ya. Ini kita kan pakai SLT-nya, kita pakai Ya, ini, pakai Stream ya. Itu Amerika punya itu, canggih itu. Itu sudah roket. Sudah roket itu. Ya. Tapi ini tidak. Iya. Ini senjata untuk anti tank pada saat Perang Dunia Kedua ini. Kalau kita lihat ya, terutama kita lihat di berita-berita itulah ya. Semudah itu tank itu tembus ya. Ya, namanya Yasin itu. Itu buatan Palestina sendiri yang Ya. dinamakan Yasin. Ya. Karena memang sedekat itu juga mereka menembak. Iya. Berarti menembak mereka dalam nomenklatur TNI ya, militer kita, infanteri lah. Dia menembak di ujung laras. Betul. Dia tidak Istilah kita menembak di ujung laras. Dia tidak menembak asal tembak. Asal tembak tidak. Buang-buang peluru. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi Israel dengan nama yang begitu besar, pejuang-pejuang Hamas yang bergerilya ini bisa mensyuting dari semua yang dia lakukan. Ya.
Sehingga mempunyai bukti di dunia internasional dalam perang media. Perang di medsos, ini loh buktinya. Ya. Saya menembak langsung, saya syuting semua ada. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini Nggak bisa. animasi game. Nggak bisa. Gini tuh, dari semua tampilan itu, ya, hampir-hampir kita tidak lihat pasukan infanterinya. Ya itu tadi. Jangan-jangan kerjasama infanteri tank mereka gagal. bukan gagal, ya memang gagal Ya, pasti. Gagal dikarenakan pasukan infanterinya berada dalam tank semua, jangan-jangan. Ya, memang infanteri mechanized sekarang ini kan tidak selalu berjalan kaki. Iya. Tapi pada medan-medan tertentu, brand kayak personel carrier ini, APC, Ya. Armor Personnel Carrier, Ya. kendaraan lapis baja pengangkut personil ini memang untuk mengangkut personil. Ya. Pada medan-medan tertentu yang membahayakan, Ya. dia harus keluar Dia dari keluar. tank dan mengamankan tank-tank itu dari kanan kiri. Iya. Dari Dia juga iya. sebagai instrumen. Iya. Dan dia juga sebagai pemecah konsentrasi. Ya. Jadi kalau dengan pasukan yang begitu banyak, roket itu radius berapa? Nah itu makanya. Dia bisa menghancurkan manusia. Kalau tank oke hancur. Tapi kalau kejatuhan barang itu, Iya. seberapa banyak yang bisa? Iya. Yang radius berapa Iya. dia? Kalau pasukan infanteri ini dengan cepat bergerak, dia bisa sampai ke ujung larasnya Hamas Ya, itu. ini yang saya pertanyakan udah. Kelihatannya infanteri Israel ternyata tidak sebesar namanya Ya. dari IDF ini. Karena apa? Tank melaksanakan serangan di jalur Gaza dari reruntuhan-reruntuhan itu. Ya. Jadi reruntuhan-reruntuhan itu merupakan blessing in disguise bagi Hamas, gerilyawan Hamas. Ya. Karena dia bisa bersembunyi dengan mudah di situ. Iya. Tank pasti kan bergerak dengan satu jalur. Iya. Susah untuk berapa jalur. Ya. Karena reruntuhan. Ya. Runtuhan gedung susah untuk diterobos. Bulldozer-bulldosernya kadang-kadang dihancurkan Hamas duluan. Ya. Tank bulldosernya. Nah, Sehingga oke. harusnya infanteri itu bisa mengcover kanan kirinya. Tapi ternyata infanterinya boleh katakan keteteran dengan tembakan-tembakan dari gerilyawan Hamas juga. Ya. Sehingga dia praktis tidak bisa menjaga tank dari tembakan jarak dekat senjata lawan tank Hamas. Jadi kita harus bangga dengan taktik dan strategi kita ya. Masih ingat pelajaran batalion kawal depan? Ya, pada saat gerak maju itu ya. Pada saat pemindahan pasukan, gerak maju untuk Ya. gerak maju Untuk dan kontak. gerak maju untuk kontak. Ini mudah-mudahan adik-adik ini di lembaga-lembaga pendidikan tetap memperdalam ini itu. Iya. Ternyata itu tidak bisa dianggap sepele. Iya. Ini kalau dipraktekkan, kemungkinan ya, kalau kita bisa hitung, tidak semudah itu mereka bisa dihancurkan Hamas. Iya. Karena pasukan itu ada lambung kiri, lambung kanan, ada batalion kawal depan, ada kompi pelopor, Cover udara, ada cover air cover, ada kompi pelopor, ada ton, ada regu. ada regu. Jadi kalau mau menghancurkan alutsista yang besar begini, hancur dulu yang di Iya, depan. Jadi dia berhadapan dulu dengan sampai dengan post speed. Post speed yang dua di depan regu post speed, Ya. regu kawal depan, Ya. peleton, Ya, peleton pelopor, ya, kompi kawal depan, Ya. baru batalion pelopor. ya. Ini kan dia lepas saja tank bergerak sendiri, per tank. Ini ya. yang disebut dengan perang tidak tersandar. Jadi tank itu bermanuver sendiri. Ya. Kita Kita lihat akhirnya. memang kita nggak bisa melihat sepenuhnya dari manuver Israel ya. Ya, Yang kita lihat kan dari syutingan Hamas. ya, Hanya lihat 2-3 tank dia tembak. Lihat 2 tank. Cuma kita nggak bisa melihat sepenuhnya gerakan formasi gerakan gerak majunya Israel itu kayak apa, nggak bisa kita lihat. Sehingga sulit untuk bisa kita nilai. Tapi taruhlah yang ditembaki Hamas itu adalah kompi kawal depannya ya, yang dikawal oleh tank. Ternyata nggak mampu dia menghadapi Hamas. ya, Gerak majunya sangat rendah sekali. ya. Akhirnya apa? Boleh katakan kombatan versus kombatan Israel kalah. Ya. Korban dari Palestina ternyata Sipil, ya? adalah sipil, anak-anak. Ya. Karena apa? Kombatannya Ya. diamankan oleh lorong-lorong bawah tanah. Ya. Mari kita bicarakan lorong-lorong bawah tanah. Iya. Jadi sebetulnya kita masuk pada sesi ke terakhir ya.
kita turun minum dulu. Sebetulnya gini Mas Agus, Iya. sebelum kita turun minum lah, Iya, makin iya. menarik. Jadi memang menghadapi gerilya ini tidak serta-merta semudah itu menghadapi konvensional yang dia punya front, Iya. dia punya pertahanan linear, Iya. dan dia punya formasi yang terbuka. Iya. Sementara Hamas ini tidak melakukan itu. Maka dia pun juga tidak semudah itu harus bisa melakukan konvensional. Ya. Sementara dia belum bisa melumpuhkan basis-basis gerilyawan itu. Ya. Kita bicarakan nanti tentang bagaimana lorong Hamas itu ya. Ya, sebelum Sebagai itu basisnya. saya sampaikan bahwa antisipasi Israel Ya. hanya Iron Dome dengan lapisan-lapisan pertahanan udara. Ya. Dia tidak mengantisipasi pertahanan terhadap infanteri, Ya. Mas. Ternyata Jadi dia terlalu mengandalkan teknologi. Dia lupa kalau militansi itu tidak hanya teknologi, Iya. tetap pada akhirnya hand to hand combat itu bermain. Dalam seorang the soldier ya. Gimana lanjut? Ya, jadi pasti setelah ini menjadi pelajaran buat Israel. Ya. Pasti Israel akan membuat suatu sistem pertahanan infanteri. Ya. Karena ternyata tidak hanya roket yang masuk Iron Dome, infanterinya juga bisa masuk. Bisa masuk. Dulu kan tidak ada. Ya. Dulu kan hanya Hamas, Hizbullah hanya menyerang pakai roket dari jarak jauh. Ternyata sekarang tidak. Ternyata mereka artinya berlatih. Dia datang ke rumah. Ya, berarti mereka berlatih kan? Berlatih. Dia datang ke rumah mengambil orang untuk jadi tahanan. Datang ke rumah orang Dia ambil tank jarak dekat ditembak, awak tanknya ditahan. Dari situ kelihatan bahwa pertahanan udara yang menjadi fokus Israel. Tapi pertahanan personel, daratnya pertahanan darat, terutama pertahanan infanteri, lemah. Karena hanya dikasih tembok doang. Iya. Ternyata mudah dijebol, mudah diterobos lewat bawah, dan mudah diterobos lewat atas Dan menggunakan itu sudah peralatan. dihitung Ya, sama Hamas. Ya. Sedemikian mudah ya, dia membandingkan daya tempur relatif Ya. khususnya darat. Maka dia dengan layang saja dia berani. Karena dia tahu kemampuan. Mereka hanya mengandalkan udara. Daratnya tidak. Mereka datang situ sampai ke rumah-rumah. Sampai ke rumah diambil di rumah-rumah. Itu makanya mereka tidak boleh kita bilang mereka tidak salah pilih dalam mengambil tahanan. Itulah hebatnya dan militansi keberanian Hamas. Ya. Karena apa? Apa namanya itu? Yang dulunya Israel kan hanya menganggap beraninya Hamas dengan Hizbullah hanya meluncurkan roket doang. Tidak akan berani dia masuk. Ternyata sekarang mereka masuk dari semua luar biasa. dari semua wahana, baik darat, laut maupun udara. Sahabat, Nah itu. Ini kita nggak break nih. Nanti habis ini baru terakhir ini Mas. Iya. Ini cocoknya Mas Agus Saripadila ini diundang khusus oleh Israel ini untuk menjadi konsultan perang ini. Untuk bagaimana mengantisipasi 5 tahun ke depan ya. Iya. Artinya kita melihat dalam kacamata yang netral dari segi taktik dan strategi militer. Iya. Kita tidak berada pada pihak kaum ini, kaum itu, agama ini, agama itu, nation ini, nation itu. Ini Kita kan melihat bukan dari sisi yang kita bicarakan ini teknologi militer, taktik, strategi militer. Bukan doktrin agama. Bukan doktrin agama, bukan doktrin negara, bukan bukan nation, enggak. Jadi kita hanya melihat doktrin militer. Dan ini akan dalam podcast ini bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk TNI khususnya. TNI khususnya dan umumnya untuk seluruh angkatan bersenjata di dunia. Ya. Dengan fenomena Hamas berhasil memporak-porandakan Israel, seperti itu. Bahkan hampir tiada blank area dari Israel. Begitu rapat tutupan dari Iron Dome-nya, tapi dia bisa tembus dari darat. Sahabat, sebentar lagi. Oke. Iron Dome itu ada 10 komplek Iron Dome, ada 10 dia. Ya. Nah, dan nggak ada. Dan bisa menutupin seluruh udara Israel. Makanya tidak ternyata jebol. Dan artinya tidak terdapat blank area. Tidak ada. Blank spot. Nggak ada. Bahkan nggak ada. Karena memang dia roket datang tidak mencari blank spot yang tidak ada, karena tertutup radar semua. Nggak ada blank spot. Tapi radar itu bisa ditembus dengan rentetan tembakan roket, kepadatan tembakan roket. Dengan kombinasi serangan darat
Itulah yang Iya. membuat mereka berhasil. Kan? Iya. Karena serangan darat itu ternyata hanya untuk mencari sandera. Nah, ya. Kalau begini, sebentar Pak, udah ya. Oke. Kalau Menarik serangan nih. darat itu dan udara, kalau seandainya itu adalah one way ticket dan serangan bunuh diri, Ya. itu tidak terlalu menyilaukan kita, tidak terlalu boleh katakan tidak terlalu membuat kita wah ya. Dan tidak dibahas. Ya, Nggak perlu dibahas. kalau dia serangan bunuh diri. Ini tidak. Ya. Dia berhasil masuk, menyerang, membunuh Ya. dan membunuh angkatan bersenjata Israel, IDF, mengambil orang sipil sebagai sandera. Berarti dia kan bisa masuk, mengambil, bisa kembali lagi. Kembali. Dia tidak one way ticket. Bukan one way ticket. Ya. Kalau one way ticket itu namanya perang bonek ya. Iya, dan penang bunuh diri dia. Ya. Dia bunuh diri aja. Datang ke sana bawa bom, ledakan bom. Sudah. Selesai. Dia bisa masuk, nggak akan keluar. Ini tidak. Dia bisa masuk, bisa keluar. Dia bisa dan membawa hasil. Menghancurkan lawan dan membawa hasil. Itulah yang perlu dianalisa. Itu yang luar biasanya Hamas sekarang ini. Ya, kenapa dia bisa melakukan itu? Apa yang melatar belakangi dia sampai bisa melakukan itu? Iya. Dan apa yang dia lakukan untuk mempersiapkan itu? Iya. Kita tunggu di sesi keempat ini ya. Oke. Oke, sahabat. Kita turun minum dulu.